Kasus bullying atau perundungan siswa hingga menyebabkan kematian kembali terjadi di Indonesia. Seorang siswa Sulawesi Utara Wah, ini nih, masalah pembulian semakin membara di sekolah. Tindakan tersebut merupakan tindakan kekerasan yang sengaja dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap orang lain. Tindakan yang tidak terpuji ini sangat merugikan korbannya hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Biasanya orang yang dibuli takut dan merasa cemas saat bertemu dengan orang yang membulinya, sehingga anak itu menjadi lebih minder, takut berinteraksi dengan orang lain, dan tidak bersemangat untuk bersekolah. Bully dibedakan menjadi dua, ada bully secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yaitu bisa melalui fisik yang dilakukan dengan cara menendang, memukul, bahkan bisa melalui perkataan seperti mencaci maki yang bisa menyakiti hati orang tersebut. Secara tidak langsung yaitu bisa melalui gosip, gibah, dan menyindir. Jenis bullying dibedakan menjadi 6. Yang pertama, kontak fisik langsung. Contoh bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, dan lain-lain. Yang kedua, kontak verbal langsung. Contoh bullying verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek. Tindakan lain yang terkategori bullying adalah memaki, menyebarkan gosip, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasakusuk yang keji dan keliru, gosip, dan lain-lain. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengecilkan atau mengabaikan, dan mengirimkan surat kaleng. Yang kelima, cyberbullying. Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Berikutnya, penyebab bullying. Yang pertama, pernah menyaksikan dan merasakan kekerasan. Yang kedua, memiliki orang tua yang bersifat permisif. Yang ketiga, kurangnya hubungan dengan orang tua. Yang keempat, memiliki saudara kandung yang abusif. Dan yang kelima, kehilangan kepercayaannya dampak untuk korban. Yang pertama, kesakitan fisik dan psikologis. Yang kedua, kepercayaan diri yang merosot. Yang ketiga, malu, dan lain-lain. Cara mengatasi bullying. Yang pertama, sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. Sekolah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying sehingga remaja merasa jera dan tidak melakukan bullying lagi kepada temannya. Yang kedua, guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga, guru perlu menanamkan nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying sehingga anak remaja tidak memiliki trauma berkepanjangan, minder, dan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang kelima, guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang terbaik. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11.